Selamat malam pemirsa. Tahun 2013 sudah datang. Tentu kita memiliki impian-impian yang ingin kita capai di tahun 2013 ini. Yang menghambat kita mencapai impian-impian itu adalah emosi negatif yang menghambat sukses kita. Malam ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang strategi sukses di tahun 2013 bersama saya Christian Adrianto, motivator. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Motivator kembali hadir menemani Anda malam ini untuk menghadirkan obrolan santai namun penuh inspirasi dan motivasi bagi hidup kita bersama saya Feni Rose. Dan juga sudah hadir motivator kita hari ini. Beliau adalah Christian Adrianto, seorang motivator sukses yang akan membahas sharing temanya adalah strategi sukses 2013 mumpung masih awal tahun. Dan dalam tayangan ini kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi. Catat nomornya di 02139222121 atau bisa melalui SMS di 081284031348. Nah, jangan lupa untuk menjalin kedekatan dengan sesama pencinta Motivatok, bergabunglah dalam Facebook kami di motivatoksindotv@yahoo.co.id dan juga Twitter kami di @motivatok. Langsung saja kita bicara dengan coach kita, Christian. Halo, selamat malam. Halo Mbak Feni. Luar biasa kabarnya? Yes, dahsyat, sukses selalu, semangat. Oh, semangat ya. Apalagi awal tahun ini biasanya memang penuh dengan harapan-harapan optimis. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita bahas mengenai strategi sukses di tahun 2013, berkaitan dengan emosi, seberapa besar sih sebetulnya peranan emosi itu dalam menunjang kesuksesan kita? Oh, sangat besar. Tentu saja ketika emosi kita salah, pikiran dan emosi kita salah, tentu saja emosi yang lebih dominan. Apa yang terjadi? Tindakan kita akan salah. Kita akan ragu-ragu dalam bertindak. Ketika tindakan kita negatif, tindakan kita salah, apa yang terjadi? Kebiasaan kita juga salah. Nah, kebiasaan kita ini yang membentuk hidup kita dan yang membentuk nasib kita. Ketika nasib kita salah, berarti karena emosinya. Supaya sukses gimana? Emosinya dulu kita rubah jadi positif. Ketika emosinya positif, tentu saja tindakan kita akan positif. Dan kebiasaan kita jadi positif dan nasib kita, hidup kita akan jadi lebih positif. baik. Nah, apa sih sebetulnya yang mempengaruhi biasanya yang paling banyak mempengaruhi emosi sehingga emosinya menjadi yang tidak suportif atau tidak mendukung kesuksesan kita? Begitu banyak tentu saja. Tentu saja emosi itu kita punya emosi takut atau kita punya emosi yang salah itu harus kita Yang penting kita bisa memaknai positif. Takut itu ciptaan Tuhan. Nah, tapi kalau kita terus takut, itu menghalangi kita untuk sukses. Mau sukses, mau bertindak tertentu, mau siaran TV seperti ini, takut. Tentu saja jangan. Kita harus atasi rasa takut itu dengan strategi yang tertentu. Takut itu tandanya kita harus siap-siap dan harus waspada. Oke. Jadi kita memaknai emosi yang kita rasakan gitu ya. Yes. Tapi boleh nggak kita misalnya denial gitu, takut terus bilang, oh enggak apa-apa. Oh, gitu. Itu bagus. Dengan kata-kata seperti itu bagus. Itu dari kata-kata, dari pikiran, kita lawan terus rasa takut itu dengan kata-kata salah satunya. Nah, hari ini kita akan bahas strateginya. Ternyata ada cara-cara supaya dari takut jadi berani, dari loyo jadi semangat. Ada ya cara-caranya. Ada caranya, gimana strateginya. Caranya, Coach? Nah, banyak orang bilang, kamu harus semangat, kamu harus antusias. Nah, caranya banyak yang nggak ngasih tahu caranya gitu ya. Pokoknya harus aja. Harus. Gitu ya. Tentu saja hari ini saya akan sharing semangat, bagaimana cara tetap semangat, bagaimana supaya kita membangkitkan semangat dari kata semangat itu sendiri. Itu ada singkatannya. Oh, ada singkatannya? Yes. Apa tuh? Semangat, SE-nya itu self-talk. Self-talk kita. Terus seperti apa tuh self-talk? Kita bahas satu-satu apa mau langsung dijabarkan? Satu-satu, tapi saya jabarkan dulu boleh juga. Self-talk pertama, SE-nya self-talk. Terus MAN-nya apa? Maknai positif setiap kejadian. Terus GA-nya adalah gerakan kita. Gerakan tubuh kita adalah menentukan emosi kita. Terus yang terakhir, ini bahkan yang terpenting, T-nya adalah Tuhan. Semangat. Spiritualisme itu ya, harus tetap juga. Yes. Kita bahas yang pertama mengenai self-talk. Self-talk. Nah, jadi otak manusia ada dua cara kerjanya. Yang pertama adalah otak sadar, dan ada otak namanya otak bawah sadar. Nah, sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, kita ulang, biasanya masuk ke bawah sadar. Dan kita otomatis terjadi begitu saja. Contohnya Mbak Feni mungkin pernah ngalami dari kantor ke rumah, setiap hari bolak-balik kantor rumah, tiba-tiba Mbak Feni sebetulnya mau mampir ke apotik gitu. Lupa. Tapi keterusan mau ke rumah. Itu karena nggak sadar karena kita otak yang tak di bawah sadar. Kita kebiasaan. Nah, self-talk itu setiap manusia punya self-talk. Mbak Feni punya self-talk, saya juga punya self-talk. Setiap hari self-talk itu hari ini saya bagi jadi 3 lagi. Nah, ada pertanyaan.
Yang pertama pertanyaan, yang kedua adalah kata-kata positif. Tentu saja kita setiap hari suka ngomong, tadi Mbak Feni bilang, Saya kece, jangan takut. salah ya, Betul itu. Mbak Feni kece banget ya. Superstar gitu Cetar ya. membahana. Nah, terus dan lagu-lagu yang kita nyanyikan. Oh, lagu-lagu. Jadi kalau misalnya kita nyanyikan lagu Patah Hati, itu nggak bagus ya? Jadi kalau kita lagi galau, lagi frustasi, jangan nyanyi lagu yang membuat kita tambah galau. Oh, Nah, jadi harus menyanyikan lagu yang positif. positif. Yes, lagu itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Karena lagu tuh, Mbak Feni coba, kalau mungkin menghafalkan kata-kata sulit, menghafalkan lagu biasanya cepet dong Mbak Feni. Saya sama sulitnya sih. Sulit juga gitu ya. Nggak bisa jadi penyanyi nih Mbak Feni. Nah gitu, tentu saja lagu biasanya orang lebih cepat hafal. Iya. Dengan cara lagu kita Ada iramanya lebih ya. cepat, ada irama, lebih nyantol, dan itu masuknya ke bawah sadar. Oke. Lagu itu kita nyanyikan berulang-ulang, apa yang terjadi? Pengaruh sekali ke hidup. Betul-betul, kayak kita dengerin radio ya, kalau misalnya lagu itu diputar-putar lama-lama kita ikut nyanyi gitu kan. Betul, ikut nyanyi, dan itu bernyanyi sendiri di dalam kepala kita. Oke. Itu bawah sadar kita sedang bekerja. Jadi self talk ada 3 ya, Yes. satu pertanyaan, Yes, yang kedua pertanyaan. adalah Kata-kata positif, saja, yes. dan yang ketiga adalah lagu-lagu Lagu-lagu. yang membangkitkan semangat atau memberikan aura-aura positif. Nah, Yes. jadi sekarang nih, Nah. ingat ya, ini kita belum bahas sih pertanyaan seperti Belum, apa sih yang belum. tepat yang harus kita tanyakan ketika kita self talk ya, dan juga kata-kata positif seperti apa yang bisa kita gunakan atau kita sebutkan terus sampai itu menjadi sesuatu yang berada di otak atau alam bawah sadar kita. Kita akan kembali lagi tetap di Motivator. Dapatkan CD Ayu hanya di Alfamart terdekat di kota Anda.